Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba buat video list rekomendasi saham ya untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 12 Februari 2024 ya, di hari Senin tanggal 12 Februari seperti itu. Nah, seperti biasa saya kembali ingatkan bahwa list rekomendasikan yang saya informasikan di sini ya, teman-teman bisa jadikan sebagai watchlist ya. Lihat dahulu respon marketnya baru cari momentum entry. Dan saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli ataupun jual ya teman-teman. Jadi keputusan beli dan jual itu ada di tangan masing-masing. Jadi jangan sampai nanti kalau teman-teman lost, teman-teman jadi nyalahin saya atau nyalahin orang, nyalahin bandar ya. Makanya saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab lah sama trading teman-teman masing-masing. Dan gak ada kepastian ya, saham yang saya rekomendasikan ini pasti naik. Jadi sifatnya bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu bahan untuk dianalisa gitu ya. Jadi saya share apa yang menjadi point of view-nya saya ya. Saya harap teman-teman paham ya. Ya seperti itu. Nah, di tanggal 12 Februari ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya saham-saham yang menurut saya menarik untuk dipantau, karena secara konsentrasi pun saya pribadi sepertinya nanti akan kebagi ya. Jadi menurut saya saham yang menarik untuk dipantau itu ada saham Ali ya, saham yang baru listing. Ini saya juga udah buat ya. Saya udah buat video ulasan dari listing hari pertamanya ya teman-teman, dan menurut saya ini masih menarik. Yang kedua juga ada MPIX juga menurut saya masih menarik. Nanti saya munculkan list rekomendasinya, teman-teman bisa nonton di video saya sebelumnya. Nah, yang ketiga nih ada Srach ini udah beberapa hari manggung ya sahamnya Pak Dato Sri Tahir ya. Dan yang keempat ini ada PTPS. PTPS ini sebenarnya udah naik sih teman-teman, udah naik, tapi saya masih suka. Kenapa? Karena dia naik dengan akumulasi, ya. Walaupun saya secara pribadi ya mungkin fokusnya akan ke mantau IPO live, meja dan juga MCAP ya. Untuk meja sendiri saya nggak join teman-teman. Untuk meja sendiri saya nggak join. Saya hanya join di ini ya, live HYGN dan HYGN saya join, terus TOSK, MPIX saya join ya. Jadi biasanya teman-teman saham-saham IPO yang saya ikut itu saya informasikan ya di tab komunitas ya. Jadi buat teman-teman yang mau join, mau support saya join di tab komunitas, boleh ya, join aja, gabung nih sekalian promosi teman-teman, murah ya, hanya 19 ribuan aja. Ya, mudah-mudahan juga jadi bisa punya manfaat gitu kan, menambah level conviction teman-teman untuk ikutan saham IPO atau enggak gitu ya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk pembahasannya satu persatu ini ya, tadi saya infokan yang di poin nomor 5, meja ini listing tanggal 12, tanggal pencatatan ya, MCAP juga tanggal 12, live juga tanggal 12. Nah, dari ketiga ini saya cuman ikut di MCAP dan juga live. Jadi mungkin akan ada potensi-potensi juga dari saham meja, MCAP, live. Dan belakangan ini market maker melakukan pola yang agak unik nih teman-teman, dan ini terjadi di Cegas dan juga yang kemarin GRPH sama TOSK ya. Ya mungkin kalau saya pribadi planningnya sama, saya seperti sebelumnya, kalau dia turun saya langsung cut loss, langsung buang lah ya. Mungkin posisi cuan mungkin langsung buang, atau apalagi posisi merah saya pasti langsung buang. Jadi strategi yang kemarin-kemarin dipakai market maker TOSK, GRPH dan juga Cegas ya, mungkin bisa teman-teman tiru ya, karena mungkin trennya udah mulai berubah nih teman-teman. Jadi banyak dari market maker yang belakangan bawa harga sahamnya turun dulu gitu ya, baru dikerek naik. Jadi ya buat teman-teman yang punya waktu mantau ini bisa lihat-lihat ya, kalau seandainya nih saham ini ada pergerakan turun tapi ada buying power, teman-teman bisa numpang ikutan tuh. Saran saya seperti itu ya. Untuk meja saya nggak ikut karena dia akselerasi ya, terbatas 10%. Nah, untuk pembahasan saham Ali saya rasa nggak perlu terlalu panjang lebar ya. Ini sudah saya bahas detail sekali di video saya yang sebelumnya, analisa IPO saham Ali pasca listing. Jadi ini saham milik dari salah satu Taipan Indonesia ya, dari Bakri Family ya, Bakri Family. Dan ya menurut saya dia tujuannya nggak akan hanya jual ke retail ya, mungkin targetnya jualannya ke indeks atau ke investor asing ya, investor asing institusi gitu ya. Dan ini data transaksinya teman-teman, untuk teman-teman mereview aja. Kalau underwriternya KI ya, KI ini dan IF ya, KI dan IF dia featuring dan dia melakukan akumulasi ya.
Ini cakep nih menurut saya. Jadi jelas ya, saya nggak perlu bahas panjang lebar. Ali ini menarik untuk dipantau. Ini mainnya mungkin akan lama karena jumlah lotnya pun dia besar, dia masuk papan utama gitu ya. Nah, yang kedua ini MPIX. MPIX juga udah saya bahas teman-teman. Paling yang agak sedikit membuat ragu nih, ada Becky yang ini ya tektokan gitu ya. Saya malah ngelihat ada pola cabut-cabut beat yang ya mungkin jadi bikin rolling supaya antrian beatnya mundur lagi ke belakang, tapi menciptakan psikologis retail beatnya masih tetap tebel gitu ya. Apa maksudnya saya nggak tahu, tapi yang jelas DR yang jadi underwriternya masih melakukan pembelian ya, walaupun nggak besar. Ini selama besok nggak ada big player yang guyur gitu, mungkin ini masih akan masih akan volatil dan cenderung naik ya, Nah, saya juga nggak bisa bilang ini akan arah atau akan turun gitu ya. Kita lihat aja pergerakannya, sama seperti sebelum yang udah saya sampaikan. Kalau misalnya dia ada potensi naik ya, ada naik di bid overnya menarik gitu, baru teman-teman cari momentum entry gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ada saham Sraj. Nih saham udah naik beberapa kali teman-teman, jadi ya mungkin bisa buat jadi pertimbangan teman-teman untuk pantau ya. Kalau di 2 kali kenaikan terakhirnya ini Sraj dia sempat membuat di chart intraday-nya dia ngebentuknya chartnya menarik ya, dia langsung kerek naik. Dan kalau ini sepertinya udah mulai ada gocekan-gocekan nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman market open ngelihat dia naik, nggak buru-buru jual, dia sempat dibanting terus dibawa naik lagi, terus dibanting dibawa naik lagi ya. Memang sahamnya volatil ya, secara ciri saham seperti ini tuh menarik sekali ya untuk scalping, dan naiknya ini udah tinggi banget teman-teman. Dari yang level sebelum terendahnya di area 250-an ini udah 700-an. Ini berapa kali beggar nih? Dua kali beggar ya kurang lebih. Nah, yang menurut saya ya, secara data transaksi ini masih menarik. Kenapa? Karena masih ada akumulasi. Loh, ini sahamnya udah naik beberapa kali, tapi kenapa direkom gitu kan? Ya ini saya ngelihat masih ada akumulasi. Basicnya sama, kalau dia bergerak kita ikutan, kalau dia nggak bergerak atau cenderung turun gitu ya, nggak usah entry teman-teman ya. Kalau untuk scalping menit awal seperti itu. Dan bisa untuk dipantau day trade juga, ini masih menarik menurut saya. Nanti teman-teman buatin planningnya aja gitu ya. Tapi ini market makernya memang kadang-kadang juga buat gocek, dia turunin 9%, turun 10%, besoknya naik lagi 24%, besoknya lagi naik 14%. Dan ini saham masih cenderung aman ya, nggak ada karena dia beberapa kali juga sempat ada koreksi ya, jadi naiknya masih terlihat seolah naik sehat gitu ya menurut saya ya. Jadi nggak dilirik nih sepertinya sama wasit. Nah, beda nih sama saham satu lagi teman-teman yang jadi rekomendasi saya selanjutnya ya, saham PTPS. Nah, kalau saham PTPS ini udah kali keempat dia naik dengan volume besar, dan naiknya ada akumulasi ya, 31%, 18%, 16%, dan 19%. Wow, naiknya tinggi tapi masih menarik. Kenapa? Karena di hari terakhir pun di tanggal 7 Februari ini masih ada akumulasi ya. Sellernya ODYP yang beli YBAK. AK ini AK foreign kayaknya ya. Nah, AK-nya AK foreign beli lumayan gede nih. Ini mungkin mungkin bot, saya nggak tahu. Tapi kalau market maker guyur, dia bisa ikut guyur. Ini bisa terjadi efek domino ya teman-teman. Itu satu yang jadi perhatian untuk teman-teman pahami. Ada efek domino, kemungkinan potensi efek domino kalau seandainya market maker guyur, terus AK foreign-nya ikutan guyur gitu ya. Dan satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan, dipahami gitu ya, di teman-teman pahami. Ini dia sudah naik 4 kali tanpa ada koreksi gitu. Dan biasanya ini sampai per hari ini tanda UMA pun belum diberikan sama bursa, tapi yang nggak tahu ya, mungkin akan ada potensi juga dia kena suspend gitu ya sama wasit gitu, sama bursa ya. Tapi ya dia menarik gitu ya. Kenapa menarik? Menurut saya menarik alasannya apa? Ini dia masih naik dan ada akumulasi ya terakhir ya di tanggal 7. Ada perbedaan nih teman-teman. Kalau teman-teman nonton ini, saya pernah sharing di YouTube membership saya waktu di level ini ya. Dan beneran sahamnya lompatnya tinggi banget. Nah, ini sebagai comparison lah, perbandingan sama PTPS ya. Kalau kita lihat di tanggal 5 Februari teman-teman, dia naik 24%, tapi secara data transaksinya ada distribusi. Nah, di sini sebenarnya udah kelihatan, oh ini harus warning. Nah, ini udah mulai warning dan kelihatan ya. Jeder, langsung dibawa ambrol dalam ya. Udahan mainannya. Jadi ya teman-teman, PTPS ini juga tetap hati-hati ya. Saran saya sih pantau-pantau saham IPO aja ya, karena trennya belakangan dibawa turun bisa numpang naik.
numpang ikut ya kalau dibawa naik gitu ya. Tapi ya teman-teman, kalau menurut saya sarankan untuk yang mau trading tetap disiplin ya, tetap disiplin, jaga resiko, jangan sampai nanti loss dalam karena sahamnya ini volatil semua teman-teman. Karena memang saya sukanya main di saham volatil ya teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Kalau ada teman-teman lain yang punya saham lain atau punya mau diskusi, ngobrol apa nanya gitu ya, boleh ya di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.